Sejarah seram Hari Valentine. Banyak dari beberapa belahan dunia merayakan Valentine, di mana hari Valentine adalah waktu untuk merayakan asmara dan cinta dengan pasangan mereka. Namun, tahukah Anda bahwa perayaan hari Valentine yang disebut sebagai hari kasih sayang memiliki sejarah gelap, bahkan menyeramkan dan berdarah yang cukup mengerikan. Buat Anda yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Sebelum kita lanjut pada video kali ini. Hari Valentine dirayakan dengan banyak simbol cinta, dihiasi dengan pemberian hadiah, sebuket bunga, coklat, atau pernak-pernik yang melambangkan kasih sayang. Hampir seluruh negara merayakan festival ini di setiap tanggal 14 Februari. Banyak juga yang mengacu pada beberapa sejarah Valentine yang kompleks. Namun, sejarah Valentine sesungguhnya jauh dari simbol cinta dan kasih sayang. Asal-usul festival Valentine yang ramai akan permen dan lambang dewa asmara ini sebenarnya berawal dari sebuah festival berdarah dan mengerikan bernama Lupercalia. Lupercalia adalah festival kuno yang diadakan tiap tahunnya di Roma pada 15 Februari. Hari Valentine dipercaya oleh beberapa sejarawan sebagai cabang dari festival Lupercalia. Tidak seperti Valentine, Lupercalia adalah perayaan berdarah yang dipenuhi dengan kekerasan, seksualitas, perjodohan, dan hewan kurban. Festival ini bertujuan menangkal roh jahat dan melawan ketidaksuburan dan dirayakan pada abad 6 sebelum Masehi. Diwartakan NPR, para pria berkurban hewan seperti kambing dan anjing dan mencambuk para wanita dengan kulit binatang yang baru saja mereka sembelih. Seorang sejarawan bernama Noel Lenski dari University of Colorado di Boulder mengatakan bahwa orang-orang yang merayakan Lupercalia dalam kondisi mabuk dan telanjang. Lenski menjelaskan, dalam perayaan Lupercalia, para wanita muda akan berbaris dan para pria memukul mereka. Hal itu dipercaya akan membuat para wanita itu subur. Lebih brutal lagi, perjodohan dalam festival itu digelar dalam bentuk lotre, dengan para pemuda mengambil nama-nama wanita dari sebuah wadah. Pria dan wanita muda itu akan dipasangkan selama festival berlangsung, dan bahkan bisa jadi berlangsung lebih lama lagi. Asal-usul Lupercalia. Mengapa festival Lupercalia menjadi begitu mengerikan dan brutal? Mungkin bisa dipahami dari sebuah legenda tentang asal-usul festival tersebut. Berdasarkan legenda Romawi, Raja kuno Amulius memerintahkan agar dua keponakan laki-lakinya yang kembar, Romulus dan Remus, ditenggelamkan ke sungai Tiber sebagai pembalasan atas sumpah selibat yang dilanggar ibu mereka. Namun seorang pelayan mengasihani dua anak itu. Pelayan itu menempatkan Romulus dan Remus ke dalam keranjang sebelum menghanyutkan mereka di sungai. Dewa sungai membawa keranjang berisi dua anak laki-laki itu ke hilir, dan keranjang itu tersangkut di sebuah dahan pohon ara yang liar dan menjulur. Kedua saudara itu diselamatkan dan dirawat oleh seekor serigala betina di sarangnya di dasar bukit Palatin, tempat Roma didirikan.
Kedua anak itu kemudian diadopsi oleh seorang penggembala dan istrinya. Singkat cerita, mereka berhasil tumbuh besar dan membunuh raja sekaligus paman yang memerintahkan kematian mereka. Romulus dan Remus selalu memberi nama gua tempat mereka dirawat oleh serigala betina dengan nama Lupercal. Penamaan itu diduga untuk menghormati serigala betina itu dan menghormati dewa kesuburan Romawi Lupercus. Ritual Lupercalia berlangsung di beberapa tempat seperti Gua Lupercal di Bukit Palatin dan di ruang terbuka di Romawi, di tempat-tempat pertemuan umum bernama Comitium. Festival Lupercalia dimulai dengan mengorbankan satu atau lebih kambing jantan, representasi seksualitas, dan seekor anjing. Ritual pengorbanan itu dilakukan oleh Luperci yang telanjang. Setelah itu, kening kedua Luperci diolesi dengan darah binatang menggunakan pisau korban yang berdarah. Darah kemudian diseka dengan helai bulu kambing yang dibasahi susu saat Luperci itu tertawa. Para Luperci juga memotong kulit kambing yang dikorbankan yang disebut tongs atau februa. Mereka mencambuk wanita manapun dalam jarak dekat menggunakan potongan kulit hewan itu. Para wanita diduga menyambut cambukan itu untuk menerima ritual kesuburan. Selama festival Lupercalia juga, para pria yang memilih wanita secara acak dari sebuah wadah untuk dikawinkan selama festival seringkali jatuh cinta sampai festival selanjutnya dan menikah. Seiring waktu, proses telanjang selama Lupercalia kehilangan popularitas. Festival menjadi lebih suci dengan para wanita masih dicambuk di tangan mereka oleh pria yang memakai atribut. Dalam Life of Julius Caesar karangan filsuf Plutarch, kaisar terkenal menolak mahkota emas yang diberikan kepadanya oleh Mark Antony selama pesta Lupercalia. Hadirnya Santo Valentine. Ada beberapa legenda seputar kehidupan Santo Valentine. Legenda umum mengisahkan bahwa pada tanggal 14 Februari selama abad ketiga Masehi, seorang pria bernama Valentine dieksekusi oleh Kaisar Romawi Claudius II. Valentine dieksekusi usai dipenjara karena membantu penganiayaan orang Kristen dan diam-diam menikahi pasangan Kristen yang sedang jatuh cinta. Mulanya selama di penjara, Valentine mencoba mengubah keyakinan Claudius menjadi Kristen. Claudius menjadi sangat marah dan memerintahkan Valentine untuk meninggalkan keyakinannya atau dibunuh. Valentine menolak untuk meninggalkan keyakinannya. Jadi Valentine menerima eksekusi dan Valentine pun dipenggal. Meskipun begitu, beberapa pakar Injil modern memperingatkan agar orang Kristen tidak merayakan hari Valentine karena dianggap berasal dari ritual pagan yang mengerikan. Hal itu tidak mengherankan karena hari Valentine banyak didukung dengan beberapa simbol dan warna yang juga sejalan dengan perayaan Lupercalia. Warna merah pada bunga mawar merah Valentine disamakan dengan darah hewan kurban Lupercalia, dan warna putih pada bunga mawar putih Valentine juga mengingatkan pada susu yang digunakan untuk membersihkan darah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komen. Sampai di sini video saya. Jika video ini bermanfaat, bantu subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.